sepertinya selalu menarik untuk kita jadikan bahan diskusi. Di situ kita mengenal istilah-istilah. Yang pertama ahli Taurat. Yang kedua hukum Taurat. Ada imam dan ada Lewi dan juga ada orang Samaria. Istilah-istilah itu untuk menunjukkan kurang lebihnya sisi luar atau tata lahir. Dalam bahasa sekarang mungkin agama. Karena memang agama itu lebih bicara mengenai tata lahir dan sisi formalitas. Dan disitulah letak tugas perutusan Yesus. Dalam banyak cerita dalam Injil, kesannya Yesus tidak ambil pusing dengan agama. Bagi Yesus, agama saja tidak mencukupi. Yang penting bagi Yesus adalah iman. Dan dalam kisah ini mau ditunjukkan sisi iman itu. Dalam banyak kisah-kisah yang lain kurang lebihnya juga sama. Dengan iman mau ditunjukkan bagaimana sesungguhnya seharusnya sikap batin atau sikap hati setiap orang. Itulah sebabnya mengapa pada bait keempat dari lagu dari Yeriko ke Yerusalem tadi yang kita tidak nyanyikan, di situ dituliskan sebuah pertanyaan reflektif untuk kita semua. Bukankah kita selalu jumpa pada jalan belas kasih orang yang malang ditimpa duka? Itu jalan belas kasih. Mengapa kita tinggalkan serta kita biarkan? Bukankah dia sesama tiap orang saudara kita? Mana cinta, bantuan, dan pertolongan. Bagi Yesus itu yang penting bagi kita memang iman. Orang Samaria boleh disebut orang kafir, orang yang tidak beragama, tetapi dia memiliki iman yang jauh lebih dalam daripada imam ataupun Lewi. Imam atau Lewi atau bahkan ahli Taurat, mereka jelas-jelas bergerak dalam bidang agama. Kalau tidak salah, suku Lewi itu menjadi pengurus gereja atau pengurus kenisah atau bait Allah. Mungkin semacam koster gitulah kurang lebihnya. Sementara ahli Taurat jelas mereka bergerak dalam bidang pengajaran. Imam itu juga jelas dia atau mereka bergerak dalam bidang ibadatnya. Tetapi orang-orang seperti ini rupa-rupanya dibanding sama orang Samaria yang dikenal sebagai orang kafir, dalam sikapnya kepada sebuah realita yaitu penderitaan atau orang yang sedang sengsara, ternyata justru lebih baik orang Samaria. Orang-orang beragama seringkali memanipulasi atau menggunakan agama
justru untuk kepentingan-kepentingan yang mungkin memalukan. Dan itu kita bisa lihat dalam kasus yang sekarang ini sedang panas-panasnya. Orang menggunakan agama, menggunakan ayat-ayat untuk mengelabui orang lain, lalu mendonasikan hartanya, tetapi ternyata dana itu untuk kepentingan pribadi. Sesuatu hal yang berlawanan dengan suara hati. Maka bagi Yesus perilaku agama seperti itu memalukan. Bagi Yesus yang penting adalah iman. Iman berarti sikap konkret terhadap orang yang konkret. Artinya ada kejujuran di sana. Nah, itulah sebabnya mengapa juga dikatakan bahwa yang namanya mahkota iman itu letaknya pada belas kasih kepada sesama. Sesama yang sedang menderita. Semakin kita memiliki iman mendalam, itu berarti sikap kita juga semakin manusiawi. Kalau ada orang menyebut dirinya beriman tetapi tidak manusiawi, itu omongan itu pasti keliru. Mungkin yang dia maksudkan bukan iman tetapi beragama. Itu dalam kacamata Yesus begitu. Maka agama tidak terlalu penting. Orang bisa menyebut agama apapun, orang bisa hafal doa-doa, bisa kelihatan saleh dengan segala macam penampilan tata lahir, tetapi realita dalam kehidupan berhadapan dengan orang-orang yang menderita, yang jujur, yang tulus itu sedikit. Maka mahkota iman terletak di dalam sikapnya kepada sesama. Ahli Taurat tadi dalam posisi tidak jujur, karena dia datang kepada Yesus untuk mencobai Yesus. Maka Yesus juga tahu bahwa ahli Taurat itu tidak jujur, dia sekedar main-main saja. Maka Yesus juga kita lihat tidak kalah cerdik. Karena ahli Taurat itu orang yang bergerak dalam kitab suci, dalam pengajaran, dalam ayat-ayat. Maka Yesus menyampaikan jawaban yang to the point. Dan kalau si ahli Taurat itu salah dalam menyebutkan, di sana dia justru akan dipermalukan. Yesus bertanya kepada ahli Taurat tadi, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Yesus memang tidak tanya bagaimana penghayatanmu, tidak. Tetapi dia sengaja mengajak orang itu, ahli Taurat itu, untuk melihat apa yang tertulis, melihat apa yang dibaca di sana. Syukurlah bahwa orang itu mungkin jaga gengsi, mungkin juga malu kalau salah, kalau main-main. Dia menjawab apa adanya. Dan jawaban Yesus mengatakan, jawabmu itu benar. Itu tataran teori. Bagi Yesus yang penting apa? Bukan teori. Perbuatlah itu maka engkau akan hidup. Itulah sebabnya mengapa tadi saya mengatakan bahwa mahkota iman itu letaknya ada di belas kasih kepada sesama, di dalam tindakan kepada sesama. Dan kita lihat berkali-kali Yesus mengatakan, perbuatlah demikian. Kita lihat sisi yang pokok dari sisi teorinya. Mencintai Tuhan disebutkan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi. Mencintai Tuhan dengan segenap hati, wujudnya harus ada pada sesama.
maka wujudnya adalah menyayangi atau ngeman. Ngeman ciptaan Tuhan, ngeman citra Tuhan. Maka bagi Yesus tidak cukup hanya tahu, hanya hafal tidak cukup. Yang penting adalah perbuatlah itu. Dan itulah yang disampaikan sebagai kata penutup. Pada waktu ahli Taurat setelah disampaikan perumpamaan tentang orang Samaria tadi, memberikan jawaban tentang siapakah sesama dari orang yang jatuh ke dalam tangan penyamun, dan orang itu menjawab, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Dan kata terakhir Yesus, pergilah dan perbuatlah demikian. Saudara-saudara, kata kunci pada perbuatlah demikian. Kita tentu ingat apa yang dicatat dalam kitab Ulangan pada ayat 14 tadi. Dikatakan di situ bahwa firman Tuhan itu tidak jauh, tidak ngalu-alu, tidak ada di awan. Tetapi firman Tuhan itu sangat dekat padamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Tidak ada alasan untuk untuk mengatakan sukar. Firman itu sangat dekat padamu. Untuk apa? Untuk dilakukan. Kalau kita mengingat apa yang disampaikan oleh Santo Yakobus, dia juga mengatakan, satu, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Dan dia kemudian menantang orang lain yang mau menunjukkan imannya. Dan Yakobus mengatakan, tunjukkanlah imanmu tanpa perbuatanmu, dan aku akan menunjukkan imanku dengan perbuatanku. Kalau saya dapat menunjukkan iman dengan perbuatan atau melalui perbuatan, maka iman itu tidak mati, tetapi iman itu hidup. Iman itu sendiri hidup, dan kamu sendiri hidup oleh dan dengan iman itu.